Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fanani di Pamungkas, NIM 2104011110222. Di sini saya akan membaca tentang kitab yang pertama tentang mukadimah dan bagian kedua tentang hukum-hukum haid, nifas dan seputar dua masalah tersebut. Yang pertama, mukadimah tentang rukun agama dan makna syahadatain dua kesaksian. Rukun agama ada tiga: Islam, iman, Islam, dan ihsan. Hal itu ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW pada waktu dia datang dalam bentuk seorang Arab pedalaman di antara banyak para sahabat. Pada saat dia meninggalkan ruangan, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Di manakah orang itu?" Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka beliau SAW bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian." Dalam ini berbunyi, qala ta'ala inna dina indallahil islam wa qala wa man tabaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa arkanul islamil khamsatun al awwal syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, as-sani iqamus shalah, as-salisu itta'uz zakah, ar-rabi'u shaumu ramadan, al-khamisu al-hajju baiti minas ta'a ilaihi sabila. Makna asyhadu an la ilaha illallah wa taiqanna biqalbi wa ubayyinul ghairi ana la ma'bu da bihaqi fil wujudi ilallah al-wahidul ahad al-furdus samad allazi khalaqas samawati wa ma fiha wa khalaqal ardo wa ma 'alaiha wa khalaqal kulluhum la syarikalah wa la misla lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Faluna nabiyya war rasulu wal auliya ussalatinu wal muslimunal wal kufaru wasayatinu wal jinna wal malaikatu kulluhum abiduhu wa tahta hukmihi wa sultanihi wa tahta fahrihi. Kemudian Islam adalah tunduk pada hukum-hukum syariat praktis yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam." Dia juga berfirman, "Barang siapa menginginkan agama Islam, maka Allah tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat tergolong orang-orang yang merugi." Sedangkan rukun Islam terbagi menjadi 5. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, menunaikan zakat, ibadah haji bagi yang mampu menempuh jalan itu. Kemudian, makna aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makna bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah bahwa aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa sesungguhnya tak ada yang pantas disembah dengan benar di semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Esa dan Maha Satu, Maha Tunggal dan tempat bergantung, pencipta langit beserta isinya dan pencipta bumi beserta segala yang ada di atasnya, pencipta makhluk seluruhnya, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada pula yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Para nabi, rasul, wali, raja, orang Islam, kafir, setan, jin, dan para malaikat pun semuanya adalah hambanya dan di bawah aturan dan kerajaannya, di bawah kuasa dan kehendaknya. Wa iradatihi qala ta'ala, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu ghaniyul hamid." Fahuwal wahidul manfaridu biholki jamil isya wa biyadihi malkutu kulli syai'in wa huwa allazi minhu bada kullu syai'in wa ilaihi ya'udu la yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ya'lamu khanita al-ayuni wa ma tuhfis sudur ya'lamu sirri wa afa ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latifu khabir. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
mana asyhadu anna Muhammad Rasulullah a'lamu wa tahaqququ wa atayaqqanu bi qalbi wa bayyanu li ghairi anna sayyidana Muhammadan abdihi lillahi ibni abdihil mutallibi nahasimu ibni abda munafin al-qurashi rasulun min indillah arsalahullah ila kaffatil khalqi bidinil islam fayajibu alainal imanu bihi wa tasdiku bikulli ma ahbaru bihi inallaha ta'ala min amurid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian Allah berfirman, hai para manusia, kalian fakir kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka dia adalah yang maha esa dan maha tunggal dalam menciptakan seluruhnya. Di tangannya kerajaan segala sesuatu, darinya sesuatu bermula, kepadanya segala sesuatu kembali. Tak tersembunyi darinya segala sesuatu yang terdapat di bumi dan langit. Dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dada atau di hati. Dia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Apakah Tuhan yang menciptakan tidak mengetahui, sedangkan dia maha halus lagi maha waspada? Kemudian makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah, aku mengetahui, mendalami, meyakini dengan hatiku, dan aku nyatakan kepada selain diriku bahwa sesungguhnya junjungan kami Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Munaf al-Quraish adalah utusan dari sisi Allah. Dia mengutusnya kepada seluruh makhluk dengan membawa agama Islam. Maka diwajibkan bagi kita untuk mengimaninya, membenarkan semua yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara agama, dunia dan akhirat. Nabada man syarral nabiyya wa qad walidu sallallahu alaihi wasallam bil baladil amin Makkah al Mukarramah wa tuwaffiya abuhu Abdullah wa huwa bi batni ummi wa kaffalahu wa rabbahu judduhu Abdul Muttalib ibni Hashim wa rada'athu ummuhu Aminah bintu Wahb ibni Zahrat bni Hakim summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyatu summa Halimatus Sa'diyatu walamma balago minal umri sittati sinina matat ummuhu Aminatu bintu Wahbin summa mat jaddahu Abduhul Mutallibi fakafallahu ummuhu syayyiku Abu Talibin wa zuhratun lahu sallallahu alaihi wasallam fi ayyami sibahu alamatun kasiratun tadulu alan annahu sayakunu lahu syu'nun azim falamma balagha arba'ina sanatan anzalallahu alaihi biwasatihi al-mi'ni Jibrila alaihi salamu fa qawlahu ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramu allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam summa tataba'ana wal wahyu wa amrullahi bit tablighi ilan nasi kaffah faballagu ar-risalah wa adda al-umanatahu wa saddaku wa amana bihi man sabata lahu minal as-sa'adah wa kaddabahu min haqqatin alaihi syaqawah wa aqama bi makkati ba'dun nuzulil akhirati salasa asyrata sanata summa azinallahu lahu bil hijrati ilal madinatil munawwarah fahajara man watini makkata al mukarramatu ilal madinati al munawwarah wa sinnuhu salasun wa khamsuna sanata. Kemudian ringkasan sejarah Nabi. Beliau SAW dilahirkan di kota yang aman, Makkah al Mukarramah. Ayahnya wafat saat beliau masih di perut ibunya. Lalu kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim memelihara dan merawatnya.
ibunya Aminah binti Wahab bin Zuhra bin Hakim menyusuinya, lalu beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah dan kemudian disusui oleh Halimah Asyadiyah. Ketika beliau mencapai usia 6 tahun, ibu beliau Aminah binti Wahab wafat. Kemudian wafat pula kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, lalu pamannya yang bernama Abu Thalib yang merupakan saudara sekandung ayahnya memeliharanya. Di masa kecilnya, tampaklah pada diri Nabi Muhammad SAW tanda-tanda yang banyak yang menunjukkan bahwa dirinya kelak akan memiliki kedudukan yang agung. Ketika mencapai usia 40 tahun, Allah menurunkan firman-Nya kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril yang terpercaya, yang berisi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan melalui perantara Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan melalui perantara pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui." Lalu wahyu demi wahyu turun berkelanjutan, dan Allah memerintahkannya agar menyampaikannya kepada seluruh manusia. Maka beliau pun menyampaikan firman-Nya dan menjalankan amanat. Orang-orang yang membenarkan dan beriman kepadanya adalah mereka yang telah ditentukan dalam ilmu Allah sebagai orang-orang yang bahagia, dan mereka yang mendustakannya adalah orang-orang yang bagi mereka celaka. Setelah turun wahyu yang pertama tersebut, beliau SAW bermukim di kota Mekah selama 13 tahun. Lalu Allah mengizinkannya hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka beliau pun hijrah meninggalkan kota kelahirannya Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah di usia 53 tahun. Wa badal hijrati ilal Madinah amrahullah biqatilil kuffari allazi amanahu min tablighi risalati rabbih wa tadaw alaihi wa ahrajuhu min watanihi fajahada binafsihi wa jahada ma'ahu ashabuhu haqqal jihadi hatta ja nasrullahi wal fathu wa zahalan nasu fi dinillah afwaja wa hina izin antahrallahu ilaihi wa ahabba liqa'adu faqabaduhu ilaihi wa mata bil madinati al munawwarati wa umruhu salasun wa syiknahu sanata wa kanat wafatuhu fi syahri rabiul awali sanata ihada asyrata minal hijrah wa dufina alaihi salatu wa sallamu fil baitil madinah wa huwa hayyun fil qabrah yasma'u salatal musallina alaihi wa sallamul muslimina alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setelah hijrah ke Madinah, Allah memerintahkannya untuk memerangi orang-orang kafir yang menghalanginya dalam menyampaikan peran Tuhannya dan yang menyerangnya serta mengusirnya dari tanah kelahirannya. Maka beliau berjuang dengan dirinya, dan begitu pula para sahabatnya berjuang bersamanya dengan gigih, hingga pertolongan Allah dan kemenangan saat berhasil merebut kota Makkah datang. Manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Di saat itu Allah memilihnya agar kembali kepadanya, dan Allah ingin berjumpa dengannya, maka dia mencabut ruhnya agar kembali kepadanya. Beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah pada umur 63 tahun. Wafat pada bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Beliau, Nabi Muhammad SAW, dikubur di rumahnya di kota Madinah. Namun beliau hidup di dalam kuburnya mendengar salawat orang-orang yang bersalawat kepadanya dan ucapan salam orang-orang Islam kepadanya. Wahai Allah, limpahkanlah salawat dengan salam serta keberkahannya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Wa qad fadallahu Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'il khalaqi wa ja'alahu khatamal anbiya'il wal mursalina wa ja'ala amtuhu khairan amutahi ammatin ajrijatus linnasi wa umira bi ta'atihi wa ittibaihi. Qala ta'ala fi haqqi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fayahibu alaina anafalahu kullama amrona bihi hazar rasulul karimu wa antah tadi amma nahana anhu mi kulli fi'ilin romi.
lika nakuna minal ibadil musadiina muqarrabina indallah wa faqqana Allahu lizaliki bimahdin judihi wa fuzlihi amin. Allah telah mengutamakannya di antara seluruh makhluk dan menjadikannya sebagai penutup segala kenabian dan kerasulan. Allah menjadikan umatnya sebagai umat terbaik yang dimunculkan di tengah-tengah manusia dan memerintahkannya umatnya agar menaati dan mengikutinya. Tentang kedudukannya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah mencintai kalian. Nabi Muhammad SAW berfirman, apa yang telah diberikan kepada kalian oleh Allah Rasul, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah. Maka diwajibkan bagi kita agar melaksanakan segala yang diperintahkannya oleh sang Rasul yang mulia ini kepada kita dan meninggalkan segala perbuatan tercela dan yang dilarangnya, agar kita menjadi hamba yang taat dan dekat di sisi Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita atas semua itu dengan memberiannya yang murni dan keutamaannya. Amin. Aqimus sholah. Asani min arkanil islami iqamatis sholah. Ayyil ityani biha alal wajhi al-mardi wa ada'uha fi arqatiha al-ma'rufati biarkaniha wa syuruwatiha wa tajannubu mubtilatihi ma'al muhafazati ala huduril qalbi wal khushu'i fiha wa hiya az-zuhri wal asru wal maghribu wal isya'u was subhu. Qala ta'ala. Mendirikan salat. Rukun kedua dari rukun-rukun Islam adalah mendirikan sholat, yaitu mengerjakannya dengan cara yang diridhoi dan melaksanakannya di waktunya yang telah diketahui, disertai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, disertai dengan menjaga hati agar selalu sadar dan khusyuk saat melakukannya. Sholat-sholat itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholah wa qala innas sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsu sholawatin katabuhunna Allah alal ibadihi fil yaumil walailah wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni asolli. Dirikanlah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan di waktunya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 sholat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya dalam sehari semalam. Beliau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Itaiz zakah. As-salisu min arkanil Islam. Ita'uz zakah ay i'ta'uha lil mustahiqina alaha minal asnafis samaniya al-maskuri nafi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina walaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Qala ta'ala wa atuz zakah wa huwa amrun lil wujub. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun ketiga dari rukun-rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, yaitu memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya dari 8 golongan yang telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya agar masuk Islam, budak-budak, orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah zakat, ini adalah perintah wajib. As-sawm Ramadan. Ar-rabi'u min arkanil Islam. Sawmu Ramadana wa huwa asy-syahru at-tasi'u min syuhuri
as-sanatil arabiyyati wasawmu huwa al-imsaku anil akali wasyarabi wal jama'i wa ghairiha minal muftirat min tulu'i fajri ila urubis syamsi biniyatin mahsusatin. Wa saumu ramadhanu wajibun 'alal muslimi al-baligi al-akili al-mutikis saumi at-tahiri al-yahdi an-nifas ghairil musafiri. Qala ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa Ramadan. Rukun keempat dari rukun-rukun Islam adalah puasa Ramadan. Bulan ini adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, serta hal-hal lain yang membatalkan dari terbitnya dari waktu fajar hingga tenggelamnya matahari disertai niat tertentu. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, bagi dewasa, berakal, memiliki kemampuan berpuasa, suci dari haid dan nifas, dan tidak melakukan perjalanan jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu hendaklah berpuasa. Bagi mereka yang sakit dalam perjalanan, maka mereka boleh menggantinya di hari lain. Al-Hajjul Bait. Al-khamisu min arkani al-Islam hajjul baiti ayuhusdu al-baiti haramil linuski wal ibadati. Qala ta'ala walihi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila fala yahibu ila alal mustati'. Haji menuju Ka'bah, rumah Allah. Rukun kelima dari rukun-rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji, yaitu menuju ke Baitul Haram, rumah suci, dengan tujuan bermanasik dan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menunaikan ibadah haji itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah, yakni bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Maka ibadah haji ini tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu saja. Al-imanu wa huwa ar-ruknu as-sani min arkanid din huwa tasdiqul qalbi bima ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arkanul iman sittatu an ta'una billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal biqadri khairihi wa syarri minallihi ta'ala. Al-awalu al-imanu billah wa huwa an tu'mina wa tasaddika bi anna Allah ta'ala mahud wa annahu wahid wa annahu mutasafiu bi kulli kamalin munazzatun an kila tasdid wa annahu al-fa'ilu al-mutahru fa'allu lima yuridu wa la yahriju fi mulkihi illa ma tusya'u. As-sani antuna bi malaikatihi la tusaddiqu bi anna Allah khalaqa malaikatan min nurin la yaukuluna wa la yusrubuna wa la yanamuna wa la ya'suna Allahu amruhum wa yaf'aluna ma yu'muruna wa la yusdukuran wa la inasa wa hum kasiruna la tufsidu adahuma illa Allah ta'ala wal wajibu ma'rifatu minal malaikati asyaratun wa hum jibrilu wa mikailu. Iman adalah rukun kedua dari rukun agama. Definisi iman adalah pembenaran dari hati atas apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan ketetapan yang baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beriman kepada Allah, yaitu beriman dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ada, Maha Esa, dan Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dia Maha Suci dari segala kekurangan, maka Maha berkehendak dan memilih, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya, tidak ada yang menjadi atau terjadi di dalam kerajaannya kecuali yang Dia izinkan. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melaksanakan segala perintahnya. Mereka tidak berjenis kelamin sebagai laki-laki atau wanita dan jumlah mereka banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.
wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atidun wa Malikun wa Ridwan. As-salisu an tu'mina bi kutubillah itusaddiqa bi anna Allah anzala kutuban ala rusuli wa minha suhuful khairul Ibrahim wa suhuful kalimul Musa alaihi wassalam wal wajibu ma'rifatuha al-kutubil arba'atun at-tauratul munazzalatu ala sayyidina Musa wa injilun wa munzalu ala sayyidina Isa wa zaburu an munzalu ala sayyidina Dawuda alaihimul islam wa qur'anu wa huwal qur'anul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arba'u antuminu rasulullah antuminu bi rasulillah au tusaddi bi anna lahu ta'ala rasulan lihadatiyatiha an-nasi wa irsyadihim ila ma fihi salaha sa'ashim wa ma'arihim wa hu kasiruna. Awwaluhum Abu Basyari Adamu alaihi assalam wa akhiruhum sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu ma'rifatuhum khamsatun wa ishruna wa hum Adamu wa Idris wa Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Ibrahimu wa Ismailu wa Ishaqu wa Yaqubu wa Yasufu Wulutun wa Ayyuba wa Syuaibun wa Musa wa Haruna wal Yasa'u wa Zalnal bi Kifla wa Dawudu wa Sulaimanu wal Ilyasu wa Yunusu wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa Nabiyyu Muhammadun sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Malaikat-malaikat yang wajib diketahui ada 10. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. Di antaranya adalah lembaran-lembaran Ibrahim al-Askalil, kekasih Allah, dan lembaran-lembaran Musa as-al-Kalim yang berdialog langsung kepada Allah. Kitab-kitab yang wajib diketahui ada 4. Kitab-kitab itu adalah Taurat yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi Musa, Injil diturunkan kepada junjungan kita Isa, Zabur diturunkan kepada junjungan kita Daud, dan Al-Furqan, pembeda dari yang benar dan yang batil, yaitu Al-Quranul Karim diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu percaya bahwa Allah SWT mengutus Rasul-Rasul untuk memberi petunjuk kepada umat manusia dan membimbing mereka kepada hal-hal yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Mereka berjumlah banyak. Rasul yang pertama adalah bapak seluruh manusia, yaitu Adam alaihissalam. Sedangkan Rasul yang terakhir adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Al-Yasa, Al-Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada mereka semuanya. Al-khamisu an tu'minu bil yaumil akhir an tusaddiqu bi annahu sayyati yaumun yajma'u illa fil awwalina wal akhirina bil jazai wal hasab yauma yakuna an-nasu li rabbil alamin faman ya'malu misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wal isab wal haudi wal jannah wan nar wa ghairi zalika mimma warada fil Qur'an au ahbaru bihi sayyidu waladi adnana sayyidina Muhammadin as-sadiqu al-masduqu sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu antumillah bil qadri khairihi wa syarrihi minal Allah ta'ala an tusaddiqu tasdiqa jaziman bi annahu la takuna kainun fil ardi wala fis samai illa biqadari illa wa yaqdirihi masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Al-ihsan wa huwa zakanu as-salisu min arkani ad-dini wa kama wa zadahu fil hadisi as-sahih
anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala. Kelima, beriman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa akan datang hari Allah yang mengumpulkan di dalamnya manusia yang pertama hingga akhir untuk menerima balasan dan perhitungan. Hari manusia dibangkitkan menghadap Tuhan alam semesta. Barang siapa beramal baik sekecil-kecilnya maka dia akan melihatnya dampaknya, dan barang siapa beramal buruk sekecil-kecilnya maka dia akan melihatnya dampaknya. Diwajibkan bagi kita percaya atas kejadian dikumpulkannya kelak manusia, kebangkitan, timbangan amal, jembatan syirah, hisab, perhitungan amal, telaga haud, surga, neraka, dan hal lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau disabdakan oleh pemimpin anak Adam, kakek Nabi SAW, junjungan kita Muhammad yang benar dan dibenarkan SAW. Keenam, beriman kepada ketetapan yang baik atau buruk dari Allah SWT, yaitu percaya dengan benar-benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi dan langit kecuali dengan ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Kemudian ihsan. Ihsan adalah rukun ketiga dari rukun agama. Definisinya sama dengan yang diriwayatkan dalam hadis. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Allah SWT berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Alam taru annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu minal salasatin illa huwa arba'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala aksaru illa huwa ma'uhum aymanu kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Fayan bagi lil mu'mini an yuraqiballahu ta'ala wa an yuaddi ibadatihi ala wujuhil ihsani fa innallaha yuhibbul muhsinin wa innahu la yadi'uhu ajraman ahsana amala. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiadalah pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hendaklah setiap orang beriman dan berwaspada. Hendaklah setiap orang yang beriman waspada terhadap Allah yang selalu memantau dirinya dan melaksanakan ibadahnya disertai ihsan. Sebab Allah menyukai hamba-hambanya yang berbuat ihsan atau kebajikan, dan Dia Allah tidak akan menghilangkan pahala mereka yang berbuat amal yang baik. Syukron. Bab yang kedua tentang hukum-hukum haid, nifas, dan seputar 2 masalah tersebut. Yang pertama tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih untuk kesehatannya di waktu-waktu tertentu seperti yang disebutkan dalam hadis. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi anak-anak wanita Adam. Jika seseorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada kemaluannya, maka wajib baginya mencegah dirinya dari sholat dan puasa. Diharamkan pula bagi suaminya untuk menggaulinya. Darah itu bisa berwarna hitam, merah, kuning, atau kecoklatan. Sebab warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan adalah haid. Lalu jika darah itu berlanjut selama sehari semalam, yaitu 24 jam atau lebih, maka darah itu disimpulkan adalah darah haid. Tapi jika darah itu terputus sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi hingga 15 hari terhitung dari mulai sejak munculnya darah itu, maka darah itu adalah darah penyakit. Maka diwajibkan baginya jika darahnya darah penyakit untuk mengganti sholat dan puasa yang ditinggalkannya. Puasa yang ditinggalkannya karena haid juga wajib diganti. Wa qadana as-sawmu ad-dina arkatuhum amma zilatu qabla al-yawmi wa layla walikannahu ada fil yawmi asani aw ma ba'dahu ila amati khamsata asyara yawman wa takammalat bil adiril arba'u wa isruna wa sa'atun fal jami'u haid bisyaritani alla yarda'u daddamu ala khamsata asyara yawman wa illa fatajri fiha ahkamul mustahad iklahayu wa ghaliba wal aksar.
akulun haid yauma walahulatun au mikdahu rahuma wa huwa arbaun wa isrunu saatun ma'an tisali lidi mu'tadi bihisu laurudimal putnatun au huwa lauran natasat wa ghalibahu situn au sab'u wa aksaruhu khamsata asyara yauma falaula taqsu damu an yaumin wa lailatin auzan ala khamsata asyaratin bilyataliha fahuwa istihadu. An-nifasu huwa damu al-khariju akibahu wal adati wa kula raminihi al-jutun wa ghalibuhu arba'una yauma wa aksaruhu situna yauman falau jawazad damu sittina yauman fahum istihadu. Terputus sebelum sehari semalam tetapi keluar lagi di hari kedua atau di hari berikutnya hingga batasannya 15 hari. Dan jika dijumlahkan semuanya 24 jam maka seluruh darah yang keluar itu adalah darah haid, tetapi dengan syarat darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih maka berlaku bagi darah itu hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Batasan waktu haid yang tersedikit, yang umum, dan yang terbanyak. Paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam. Batasan keluar darahnya selama sehari semalam yaitu 24 jam terus-menerus keluar darah yang normal. Ukurannya jika diletakkan ke pas atau yang sejenis itu pada kemaluan, maka didapati darah. Pada umumnya waktu haid adalah 6 atau 7 hari, sedangkan yang terbanyak waktu haid selama 15 hari. Jika darah yang keluar kurang dari sehari dan semalam atau lebih dari 15 hari dan malamnya, maka itu adalah darah istihadah. Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah. Pada umumnya waktu nifas adalah 40 hari, sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah 60 hari. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Al-aqallu dhuhru bainal haidodin. Aqulu dhuhru bainal haidataini khamsata asyara yauman balayaliha. Wala haddail aksarihi falau khattum sab'a wa in qata'addamu asrun summa adu bahwa istihadah liannahu lam yamdi bainal haidataini. Aqulu zuhri amma zuhrul lazi bainan nifasi wal haidi fa aqalluhu al khatanun wallahu a'lam. Al-istihadu hadasun daim wa huwa damul khariju fi ghairi ayyamu al-haidu wa ghairi ayyamu an-nifas aw an-nafisu ayyauman wa lailatin fil haidi wa humul mar'ati al-mustahada annaha tahira fatakhibu alaiha salatu wa sawmu wa yahzu hija ihtiyaduha wa tiyabu alaiha iza aradati salata an ta'sila farjaha watashuhu binahwi putnati. Paling sedikit batasan waktu suci di antara dua haid. Paling sedikitnya batas waktu sucinya seorang wanita dari haid lalu bertemu haid berikutnya adalah 15 hari dan malamnya. Tidak ada batasan tertentu bagi waktu terbanyaknya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari, lalu terputus selama 10 hari, kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang keluar setelah 10 hari adalah darah istihadah. Hal itu disebabkan darah yang keluar belum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya, yaitu 15 hari. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid paling sedikitnya adalah walau sesaat, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Kemudian darah istihadah. Istihadah adalah hadas yang berkelanjutan, yaitu darah yang keluar dari selain batasan waktu haid dan nifas atau kurang dari sehari semalam di waktu haid. Hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah, ia dihukumi suci, maka tetap diwajibkan baginya sholat, puasa, dan dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan sholat agar menyuci atau membersihkan kemaluannya terlebih dahulu dan menyumbatnya dengan semacam kapas atau mengikatnya dengan kain. Wa ta'sibahu illam tatazza bihima wa la taqibu alaiha al-khashu ila ini tihajat ilaihi wa kanat ghayra qaimatin fa illam tahtaj ilaihi aw kanat shaimatan aw ta'azzat bihi fala yuhibbu bal yazu shaimata arkuhu summa tatawadda'u
wa yakunu jam'u mazukira ba'da dukhuli al-waqti wala budda aidan fi zuhuri ma minal maulati bi an tagsila aras al-udwa sani qabla hifafil awal wa yuhibu alaina ba'da wudunil mubadaratu bisolah fa'alla ajrata bi ghairi muslahati solati wajaba alaiha idatu al-ghusli lil farji wal khasyati wal hashwi wat ta'siba wal wadu'i bihilafi ma iza akhrajat limaslatihi as-salati ka indizari jama'atin fala yahibbu alaiha al-istina terganggu mendatangkan bahaya baginya dengan kapas dan kain pengikat itu. Saat ini bisa menggunakan pembalut wanita. Dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluannya kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya atau dalam kondisi berpuasa dan terganggu dengan hal itu, maka menjadi tidak wajib baginya. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya. Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudu. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan diwajibkan pula dalam berwudu agar mualah, yaitu mengguyur anggota wudu. Yang kedua sebelum air wudu pada anggota wudu yang pertama kering. Dan begitu anggota wudu berikutnya. Diwajibkan pula baginya setelah menyelesaikan wudu agar bersegera mengerjakan sholat. Jika dia mengakhirkan sholatnya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sholat, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kemaluannya lagi, menyumbatnya juga mengikatnya dan berwudu lagi. Kecuali jika dia mengakhirkan sholatnya tidak segera sholat setelah wudu karena untuk kepentingan sholat seperti menunggu jamaah sholat, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengulang semua hal itu. Wa yaqibu alaiha tajdidu al-isabati was-soharati likulli fard ma yarmu bil haidi wan nifas. Yahrumu bil haidi wan nifasi as-sittatul umuru allati tahrumu bil janabati wa khiyas salatu wa tawafu wa masal mushafil wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atu al-qur'ani biqasdil qira'ati wa yuzadu alaiha as-sawmu fala yajuzu lahat sawmu wa hiya haidun aw nufasu wala yasihu minha bal yasumma bihi wal mururu fil masjidi in khafisu yalwi syahu biddami wal istimta abima baina syurati wal rukbati ayya yahrumu alaiha antamakkina zaujaha minat tamata'i bima. Diwajibkan baginya untuk memperbarui ikatan dan wudu di setiap ibadah fardu yang memerlukan wudu. Kemudian hal-hal yang diharamkan pada saat haid dan nifas. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas 6 hal yang juga diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh dan membawa mushaf atau Al-Quran, berdiam di masjid dan membaca Al-Quran dengan tujuan bertilawah, membaca atau mengharapkan pahala dari bacaannya. Di samping itu semua, bagi wanita haid terdapat tambahan hal-hal yang diharamkan. Yang pertama, puasa, yaitu tidak diperbolehkan bagi wanita berpuasa dalam kondisi haid atau nifas. Jika dilakukan maka tidak sah puasanya, bahkan berdosa. Tidak diperlukan juga melewati masuk ke dalam masjid. Masuk ke masjid walaupun berjalan ke satu arah tidak berhenti atau berbalik ke arah masuk, jika ditakutkan mengotori masjid karena darah yang menetes. Sekian pembacaan surah atau pembacaan kitab dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.